Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neguska Yumaisra Putri. Saya akan menjelaskan tentang Liga Bangsa-Bangsa untuk tugas sejarah minat. Liga Bangsa-Bangsa berakhir Perang Dunia I pada 11 November 1918 menjadarkan bangsa-bangsa di dunia untuk membentuk sebuah lembaga yang mampu menaungi kepentingan bersama. Selain itu, lembaga tersebut diharapkan mampu menjaga keamanan dan memelihara perdamaian di dunia. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia I, negara-negara di dunia membentuk League of Nations atau Liga Bangsa LBB. Bagaimana perkembangan LBB? Latar belakang pembentukan Liga Bangsa. Pada 28 Juni 1919, negara-negara yang terlibat Perang Dunia I mengadakan konferensi di Paris. Konferensi tersebut menyepakati pembentukan sebuah lembaga yang berperan menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat saat itu mengusulkan untuk mengakhiri perang dan mengharapkan negara-negara di dunia melaksanakan peace without victory. Konsep yang dicetuskan Woodrow Wilson tersebut berisi ketentuan berikut. Yang pertama adalah perjanjian rahasia tidak diperbolehkan. Yang kedua, semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, diadakan pengurusan persenjataan. Woodrow Wilson juga mengajukan 14 pasal usulan yang dikenal sebagai Wilson's 14 Points. Salah satu isi usulan Woodrow Wilson tersebut berkaitan dengan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Keberadaan Liga Bangsa-Bangsa diharapkan mampu menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Berdasarkan usulan tersebut, pada 10 Januari 1920, League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa atau LBB resmi dibentuk. LBB berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tugas LBB antara lain melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antara negara-negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global. Adapun tujuan-tujuan pembentukan LBB sebagai berikut: memelihara perdamaian dan keamanan dunia, memajukan dan memelihara hubungan persahabatan antara bangsa dan negara, menegakkan hukum serta berusaha agar perjanjian antar bangsa dipatuhi, memajukan dan memelihara kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. LBB juga harus menjalankan kewajiban LBB sebagai berikut. 1. Memelihara perdamaian dan menjadi badan pengawas daerah perwalian atau daerah Madat LBB, mencegah perang dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang ketiga, mengatasi masalah yang menyangkut ancaman perang. Yang keempat, mengintegrasikan dan mengonsolidasikan lembaga-lembaga internasional yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antara bidang kesehatan, sosial, keuangan, pengangkutan, dan perhubungan. Yang keenam, memberikan perlindungan terhadap bangsa-bangsa minoritas. 6. Perkembangan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa beranggotakan negara-negara sekutu dan negara-negara netral. Pada masa awal pembentukannya, Liga Bangsa-Bangsa berontakkan 28 negara sekutu dan 14 negara netral. Struktur organisasi LBB terdiri atas Dewan Keamanan, Sekretaris, dan Majelis Umum. Dewan Keamanan anggota terdiri atas 4 anggota permanen, yaitu Inggris, Prancis, Italia, dan Jepang. Sementara itu, sekretaris bertugas menyiapkan agenda dan mengumumkan laporan pertemuan. Adapun Majelis Umum bertugas mengadakan pertemuan setahun sekali. Anggota Majelis Umum merupakan perwakilan dari negara anggota pergantian dilakukan setiap tahun sekali. LBB tidak mempunyai angkatan bersenjata dan bergantung pada kekuatan internasional untuk menjaga agar resolusi dipatuhi. Dapat keuangan LBB diatur Majelis Umum. Dalam mengatur keuangan tersebut, Majelis Umum LBB memiliki 6 komite. Wewenang mengatur anggaran dan keuangan dilakukan oleh komite kelima. Komite ini dilakukan drafting yang dijatuhkan ke Majelis Umum, kemudian disepakati oleh anggota LBB. LBB memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dunia dengan menyelesaikan sengketa melalui diskusi dan perjanjian. LBB menjalankan tugas tersebut dengan melaksanakan beberapa perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian yang dikarsai LBB berikut: 1. Protokol Jenewa pada 1924. Yang kedua, Perjanjian Locarno pada 1925. Yang ketiga, Perjanjian Kellock-Briand pada 1928.
dalam perkembangannya dan keamanan PBB dapat menjalankan tugas secara efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan tugas Dewan Keamanan PBB tersebut disebabkan beberapa faktor berikut. 1. Dalam melaksanakan tugasnya, ketentuan-ketentuan yang berlaku harus didasarkan pada kebulatan tekad seluruh anggota. Yang kedua, PBB belum berperan sebagai organisasi menyeluruh. Hal itu terbukti ketika Amerika Serikat sebagai negara besar dan pelopor berdirinya PBB justru memilih keluar dari anggota PBB. PBB gagal menjalankan tugasnya dengan baik yang ditandai dengan ketidakmampuan PBB dalam mencegah invasi Jepang ke Tiongkok pada 1931 serta invasi Italia ke Ambasinia pada 1934. Demikian pula Jerman melakukan agresi ke Australia, Cekoslovakia, dan Polandia. PBB tidak mampu mengatasinya. Akibat aksi Jerman tersebut menjadi awal meletusnya Perang Dunia Kedua. PBB tidak mampu mengatasinya. Yang kedua adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang Anda ketahui tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB? Sama seperti Liga Bangsa-Bangsa, PBB dibentuk untuk menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Lantas, bagaimana apakah latar belakang PBB? Bagaimana perkembangan PBB? Untuk mengetahuinya Anda dapat merekam orang itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua tokoh tersebut berperan penting dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Melalui ide-ide perdamaian dicetuskan kedua tokoh tersebut mengaprakarsai deklarasi Atlantik Charter. Atlantik Charter merupakan hasil dari pertemuan diadakan pada 14 Agustus 1941. Piagam perdamaian ini ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Pertemuan dilakukan atas kapal Augusta di Samudra Atlantik. Isi Atlantik Charter sebagai berikut. 1. Setiap bangsa negara dibenarkan melalui perluasan wilayah. Yang kedua, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Yang ketiga, setiap bangsa berhak ikut serta dalam perdagangan internasional. Yang keempat, menciptakan perdamaian dunia agar setiap bangsa dapat hidup bebas dari rasa takut kemiskinan. Untuk menindaklanjuti Atlantik Charter, negara-negara anggota sekutu kembali mengadakan konferensi di Dumbarton Oaks atau dekat kota Washington DC, Amerika Serikat pada 1 Januari 1942. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan konflik internasional. Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt menyebut lembaga tersebut dengan nama United Nations. Pada tanggal 25 April 1945, negara-negara sekutu kembali mengadakan konferensi. Konferensi ini diadakan di kota San Francisco, Amerika Serikat. Pertemuan ini diselenggarakan atas prakarsa Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Cina atau Tiongkok. Pertemuan di San Francisco tersebut dihadiri 50 negara yang terdiri atas negara-negara sekutu yang negara-negara netral. Konferensi dilanjutkan kembali diadakan negara-negara sekutu pada 24 Oktober 1945. Konferensi ini diadakan di San Francisco, Amerika Serikat. Konferensi diselenggarakan untuk mengesahkan pembentukan PBB. Selanjutnya pada 24 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari berdirinya PBB. PBB diresmikan dengan nama United Nations Organization atau UNO, atau dalam bahasa Indonesia disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pembentukan PBB tidak terlepas dari kreativitas kerja bangsa-bangsa. Negara pendiri PBB berharap kehadiran PBB mampu menjaga keamanan dan perdamaian dunia. PBB dibentuk untuk menjalankan hukum internasional, mengamankan internasional, lembaga ekonomi, perlindungan sosial. Pembentukan PBB memiliki tujuan kebaya berikut. 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa. Yang ketiga, mengadakan kerjasama internasional. Yang keempat, menjadi pusat kegiatan harmonis antar bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.